Ini Yesus. Berkata Kata Yesus, langsung, engkau. Siapa dia? Dia sendiri Allah di surga. Dia sendiri kata pertama, Pak. Kalau dia Kalau sendiri itu aku. Nah, bagus. Sekarang Yesus tanya, Yesus katakan engkau. Engkau itu dia yang di surga. Dia itu berarti Yesus, bukan Yesus. Yesus yang sedang ngomong, Pak. Yesus fisik manusia. Bapak ada isu masalah kata ganti tadi saya bilang. Tadi ya, Yesus fisik manusia. Ya, dia sedang berkata, engkau mengutus aku. Engkau ini. Engkau berarti bukan Yesus, Pak. Sama persis dengan Yesus berkata, ya engkau yang kudus Bapa yang berarti bukan kudus. Yesus. Jadi rohnya yang mana, di sana atau di sini? Roh Allah sama-sama. Bukan yang di sana atau di sini? Sama-sama roh Allah. Saya sudah jawab. Jadi engkau yang dimaksud 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Satu roh dan roh yang sama. Bingung-bingung deh. Masya Allah. Lihat, kalau ini kitab suci yang dimaksud dengan pendeta Hendritan, masa kitab suci salah? Tuhan macam apa salah? Yang satu mengatakan dia dari Salomo, yang satu dari Daud, dari Nathan. Tidak mungkin dari dua bapak yang berbeda. Satu Nathan, satu Salomo. Saya yakin Pak Pendeta, Bapak-bapak sekalian bisa menjelaskan ke depan. Satu, Pak, yang membedakan antara Al-Quran dan Babel pun sama itu, Pak, tadi. Di dalam Bible, para nabi itu, Pak, dikisahkan dengan cara yang buruk, termasuk Nabi Daud, Raja Daud. Raja Daud dia menyuruh pasukannya untuk keluar dari kerajaannya untuk berperang. Dia tinggal, Raja Daud naik ke atas atap. Dari atap dia melihat seorang perempuan. Oh, pendeta tak betul. Pendetanya lagi apa, Pak? Lagi apa, Pak, pendetanya, Pak? Perempuannya? Mandi. Lagi mandi. Lagi mandi. Ini Daud, bayangkan. Daud. Yang diceritakan dalam Bible. Dia lihat perempuan lagi mandi. Setelah itu dia tertarik kepada perempuan itu. Disuruhlah pasukan untuk mengambil perempuan itu. Lalu bersetubuh di situ dan hamil. Betul tidak, Pak? Ya, betul. Hamil. Tidak sampai bersedih di situ, Daud. Balik lagi perempuan itu, dia informasikan kepada Raja Daud kalau dia hamil. Serta dia mulai membuat akal busuk. Lalu perempuan ini punya suami, Uria. Punya suami. Lalu dia ditempatkan di pos. Dikasih mabok oleh Daud. Suruh mabok dia. Bukannya balik ke rumahnya, malah ke pos lagi. Nggak berhasil rencana pertama. Masuk rencana kedua. Kita lakukan penyerangan. Uria simpan di pasukan terdepan supaya mati. Dan ternyata jadi mati. Setelah mati, diambillah Batseba. Dan ini jadi keturunan Yesus. Tuhannya orang Kristen. Cara Quran menceritakan, mengisahkan nabinya sebagai koreksi bagi Bible. Bible mengisahkan para nabi itu dengan cara yang hina-dina. Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu pun dari utusan-utusan Allah. Jika Allah berkata memberikan perintah, sami'na, kata para nabi itu, wa ata'na, kami taat. Quran sudah bagaimana mengkoreksi apa yang diceritakan kepada para nabinya yang dilakukan oleh Bible. Saya kira ini poin agak terakhir ya. Yesus bukan Tuhan. Bapak buka KJV, pakai KJV teks merah. Tolong tunjukkan di dalam pertanyaan yang sudah lama. Di dalam KJV, di mana Jesus claim he is said I am God. Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bukan juga Bapa. Jadi Yesus itu kalau bersabda, ya bukan firman Tuhan. Jadi sabda Yesus. Perkataan utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus tak pernah mengklaim bahwa akulah Allah. Saya tertarik kalau ada dalam Bible mengatakan Yesus mengatakan akulah Allah. Atau dalam KJV teks yang Bapak rujuk bahwa Yesus mengatakan I am God or worship me, misalnya, sembahlah aku. Malah kebalikannya. Semua yang dikatakan oleh Yesus mengatakan bahwa dia bukan Allah. Yohanes 17:3. Ayat familiar. Apa langsung dari mulut Yesus? Mengenal engkau, bukan aku, mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. The only true God. Bukan gods, the only true God. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengklaim dirinya sendiri bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti apa yang diucapkan mulut Yesus itu bukan firman Tuhan, firman perkataan utusan Tuhan. Tuhan disunat
Lukas pasal 2. Lukas 2:21. Yes. Tuhan diludahi. Tuhan mati. Tuhan dikubur. Tuhan kerasukan Beelzebul. La haula wala quwata illa billah. Kalau Yesus disunat, Yesus diludahi, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus kerasukan Beelzebul, berarti Yesus bukan Tuhan. Segala perkataan yang keluar dari Yesus bukan firman Tuhan. Segala yang menceritakan Yesus bukan menceritakan Tuhan, bukan firman Tuhan. Bahkan kita hampir tidak percaya omongan Yesus. Saya ini orang yang percaya Bible, Pak. Saya ini Skriptura, Hagia Graphia. Kalau kita melihat benar, Yesus ini melakukan banyak kekeliruan. Saya kasih 3, banyak. Yohanes 3 nomor 13, tidak ada yang telah sampai kepada surga selain dari Dia anak manusia, maksudnya Yesus sendiri. Tapi kalau kita baca dalam Bible, 2 Raja 2:11, ternyata Elia naik surga. Tidak ada yang naik ke surga selain daripada Dia anak manusia yang telah turun dari surga. Ternyata Elia naik surga. Keliru Yesus. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku di surga. Elia hendak naik surga. Lukas 24 nomor 4, 6. Sebab ada yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi. Apa kata Yesus? Ada tertulis demikian. Sama, Bapak tadi tidak menerima Bible, Bapak menerima Skriptura atau Hagia Graphia. Yang tertulis itu demikian, tertulis grapos. Tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Coba. Di mana ada orang yang dapat pengakuan dia sampai botak nyari dari perjanjian lama sampai dari Kejadian sampai Maleakhi, tidak pernah ada teks itu. Tidak ada grapos seperti itu, tidak ada. Yesus melakukan. Kalau Yesus melakukan kekeliruan, bagaimana kita bisa sebut Yesus adalah Tuhan atau firman Tuhan? Enggak. Kesimpulan sebagai closing dari pembukaan ini, Bible atau yang dikatakan tadi Hagia Graphia atau Skriptura itu bukan firman Tuhan, melainkan orang ketiga. Taurat perjanjian lama seperti yang disebutkan tadi bukan tulisan Musa, betul, bukan firman Tuhan juga, tapi orang ketiga yang tidak kenal. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Bapa. Perkataan Yesus bukan firman Tuhan, tetapi perkataan Yesus terindikasi bahwa itu perkataan sabda utusan Tuhan. Tetapi Pak, ini semua kesimpulan dari apa yang sudah kita suguhkan dalam Bible. Muslim ini kami lebih moderat, Pak. Quran mengatakan, Kul, katakan Nabi Muhammad, Man anzalal kitab. Siapakah yang telah menurunkan Alkitab? Ketetapan Tuhan, bukan tertulis. Alladzi ja'a bihi Musa, dan Musa bawa ketetapan itu. Apa yang terjadi? Apa fungsinya sebagai nuron, cahaya dan hudan, petunjuk? Apa yang terjadi? Ini Quran, Pak Quran. Taj'alunaha qaratis. Lalu kamu jadikannya lembaran-lembaran. Apa yang terjadi pada lembaran-lembaran itu? Jauh lebih moderat dibanding apa yang kita lihat di sini. Apa? Tubdunaha. Ada yang ditampakkan. Masih ada. Wa tukhfuna kasiran. Banyak yang tertutup juga. Maka sampai hari ini kita masih bisa mendengar dari apa yang orang Yahudi klaim itu adalah Torah versi Yahudi. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Diucapkan oleh Yesus di Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita Esa. Diucapkan oleh Nabi Muhammad, Allahu Ahad, Ilahun Wahid. Tuhan itu Esa. Bahkan doa Nabi Abraham akan ada Nabi Muhammad diucapkan oleh tertulis di dalam Torah. Bisa jadi kalau lafaznya beda-beda tapi maknanya itu. Ulangan 18:18 sama dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Parakletos yang nanti kita akan didebat lagi insya Allah di waktu yang akan datang dengan pendeta khusus untuk itu, bahwa itu adalah sama itu dengan apa yang secara konteks apa yang ada dalam Al-Qur'an. Pak, kami lebih moderat bahwa apa yang terjadi dalam Bible masih ada nilai-nilai firman Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan, itu adalah nilai-nilai Al-Quran yang bisa kita terima. Dibanding dengan ini kita tak bisa terima karena Bible bukan firman Tuhan, Torah bukan tulisan Musa, bahkan Yesus sendiri bukan Tuhan, bukan Allah, sehingga apa yang menceritakan Yesus bukan firman Tuhan, apa yang diucapkan oleh Yesus juga bukan firman Tuhan. Akhirul dakwah, itu saja paling yang bisa sampaikan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, masih ada waktu cuman langsung saja kita ke sesi kedua ini, Pak Pendeta. Boleh dari Pak Pendeta 5 menit untuk menanggapi pemaparan ini langsung saja.
Nanti tiap itu langsung nanya saja ya, supaya kan saya nggak bisa nginget segitu banyak ya, langsung lebih interaktif lagi gitu. Pertama, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh Nabi dan Rasul. Jadi mohon maaf Pak, siapapun buktikan dulu kitabmu ditulis oleh Nabi dan Rasul, baru memenuhi syarat kitab suci. Mohon maaf. Pertama itu dulu. Saya sering mengatakan sampai kiamat nggak akan bisa membuktikan kitabmu ditulis oleh Nabi dan atau Rasul. Perjanjian lama ditulis oleh 26 Nabi, perjanjian baru ditulis oleh 8 Rasul. Semua kitab suci diturunkan ketika Yesus sebagai Allah. Tidak ada Yesus fisik manusia ngomong, kamu tulis ya, nggak ada itu. Yesus harus naik dulu ke surga, lalu menurunkan. Perjanjian lama juga begitu. Ini indikasinya. Semua kata aku dimulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 21. Semua kata aku, Yesus berkata, aku Yesus. Tidak pernah ada aku Bapa, aku Tritunggal. Aku Yesus yang memfirmankan kepada Musa, Aku menyediakan ini itu. Aku berfirman kepada Musa. Aku berfirman terus. Semua kata aku itulah proof atau evidence atau bukti bahwa sejak Kejadian sampai Wahyu diturunkan oleh Allah yang sama. Dulu di Perjanjian Lama memakai memorial name, nama sebutan Yahweh. Yahweh berkata, aku berfirman kepada Musa. Musa menulis tentang aku itu siapa? Yahweh. Kalau kamu berdosa, kamu namamu kuhapus dari kitabku. Kitabnya Yahweh, nggak tahunya kitabnya Yahweh itu kitab kehidupan milik Yesus. Berarti Yahweh itu Yesus 100%. Yahweh itu nama sebutan, memorial name untuk Yesus, bukan real name. Bukan ya Pak Saudara ya. Memorial name. Keluaran 3 ayat 15. Kalau Bapak mengatakan Elohim itu kami nggak kenal Elohim, Pak. Yang benar adalah 100% Tanak Talmud Tarkum jiplak dari PL. Siapa bisa bantah dengan ini? Dia muncul 400 sebelum Masehi. Ketika Maleaki mati, ya, nabi terakhir Perjanjian Lama, Maleaki mati, Yesus berkata, kalian menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Artinya kalian rubah-rubah itu Taurat dan kitab nabi-nabi. Maka muncul 3 kitab, Tanak, Talmud, Tarkum, punyanya Farisi, ahli Taurat dan Saduki. Ya, ini yang jiplak kepada Taurat. Taurat ditulis 1400 sebelum Masehi kok. Tidak ada Elohim yang benar, Beresit bara Elah. Tidak ada Elohim. Kalau Elohim mestinya Beresit baru Elohim. Elohim itu jamak. Saya menyebutnya gerombolan para Allah. Kita tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Adonai, tidak mengenal, ya. Jadi Perjanjian Lama menulis tentang aku, tentang Yesus. Di Perjanjian Baru juga. Seperti itu tentang Elohim. Terus, ayo silakan Pak nanya, Pak ingetin Pak saya. Pak. 5 menit atau langsung? 5 menit. Boleh juga Bapak sambut. Kalau Bapak menanyakan tadi, akulah Allah gitu kan. Dia bilang aku Allah itu, sembahlah aku. Itu hanya ada satu ini. Yang diucapkan siapa? Iblis itu yang minta. Dan berkata, semainkan ku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu cuma iblis yang menyembah itu. Tapi untuk membuktikan bahwa Yesus Allah itu tidak disebutkan di sini, sembahlah aku Allah. Itu nggak perlu. Dan kita tunggu Pak. Ini kita mesti smart menyikapi ini ya. Matius 4 ayat 10. Yesus yang manusia berkata, iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah. Sebenarnya ini kita harus penuh hikmat. Iblis, sembahlah Tuhan Allah. Sembahlah aku Tuhan Allah kok.
waktu nanti setelah aku naik ke surga. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 21 ayat 7. Aku Allah, kurang apa lagi? Mana Pak? Wahyu 21 ayat 7. Coba buka Pak. Ya. Atau Wahyu. kisah 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Tulisannya huruf merah. Yesus berkata langsung nih. Nggak begitu. Ya. Bukan. Salah. Kisah 10 15 Wahyu 21 nomor 7, aku akan menjadi Allahnya. sama. Bukan. Aku Bukan loh. Apa aku yang akan menjadi Allahnya dan kamu jadi Oke, lanjutkan anak-anakku. dulu habiskan setelah itu. baru saya- Iya, Ya, itu ya, cukup. ya. Itu cukup bahwa aku akan menjadi Allah. Wahyu 1 ayat 8 ya, dalam bahasa Inggris. I am Alpha Omega, Set firman, Set sabda Tuhan Allah. Yesus itu Tuhan Allah, Pak. Setelah dia naik ke surga. Ketika Yesus bangkit yang fisik, ya, begitu Yesus bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu pasti roh, Kristus itu artinya Allah. Tapi membaca Alkitab itu nggak boleh begini, pakai toa. Saudara-saudara, dengan Salah. ini aku mengatakan bahwa aku Allah. Tidak seperti itu Sembah aku. Alkitab. Ya, Tidak ya, seperti gitu. itu, Pak, ya. Saudara-saudara pakai toa gitu kan. Saudara-saudara, dengan ini saya Yesus mengatakan saya ini Allah. Tidak begitu. Sembahlah aku. Tetapi kita harus penuh hikmat ya, nggak bisa. dengan ayat-ayat yang ada. Ayat-ayat yang menjelaskan ayat yang lain. Nah, itu. kalau suruh begitu Seperti ya Yesus tidak katakan ketemu. bahwa Yesus itu sudah ada sejak dahulu Allah. Itu nggak bisa Nggak bisa tapi terus ada ngomong dikatakan. aku ini Dan- udah ada dari dulu, nggak begitu iya, Yesus iya. ngomongnya. Dalam Roma ini ya. Roma berapa? Roma 16:27 dikatakan bahwa itu. Yesus satu-satunya Itu Allah. poinnya kita lanjutkan dulu. Bapak udah Iya, udah iya. banyak Iya. paparan. Oke, Bang. Kalau ya, Ustaz, tadi Wahyu 18, Matius 21:7, kemudian kisah 10. nggak ada urusan dengan Yesus Allah. Aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau gitu Melkisedek jadi lu jadi Tuhan dong. Nah. Aku tidak berawal, tidak berakhir, Nah, tidak Melkisedek, bersilsilah. lo nggak tahu Melkisedek? Raja Salem. Tapi klaimnya begitu. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Seperti gini ya. Sebentar dulu, saya lanjutkan. Biarin Saya beliau dulu. Ya, boleh, Biarin. Setelah 5 menit itu baru kita saling silakan, Iya, silakan. ini ada waktu 5 menit. Silakan, Silakan. ya, silakan. Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa iblis hanya disebut Allah, terus hanya iblis yang disembah, berarti Yesus merekomendasikan iblis. Bapak buka Yohanes pasal 4 nomor 23. Salah. Penyembah benar itu menyembah Bapak. Kalau Bapak mengatakan bahwa hanya iblis yang disembah, berarti Yesus sedang merekomendasikan iblis. Satu poin. itu. Yohanes 4 nomor 20. Bukan itu. Oh, Yohanes 4 nomor 3 Bapak baca sendiri aja. Yesus tidak mengatakan bahwa menyembah benar menyembah aku, nggak ada. Menyembah Bapak. Dan Yesus bukan Bapak. Kehendak Yesus beda dengan kehendak Bapak. Beda. Pak, Bapak Pendeta HTD ada isu terkait kata ganti. Mana orang pertama, mana orang kedua, mana orang ketiga. Apa itu? Harus diselesaikan itu. Mana yang aku, mana yang dia, mana yang engkau. Saya berharap diskusi kita bisa selesai itu. Oh, selesai 1 menit sama saya. Selesai. Siap. 1 menit kalau sama saya. Sip. Kita pastikan 1 menit. Jangan sampai nanti kata ganti itu menjadi isu. Ya. Mana yang aku, mana yang engkau, mana yang dia. Oke. Coba saya ambil kita ambil satu contoh. Ya. 17:3. Ya harus 11 nomor 3. Oke, apa? Oke. Mengenai engkau. Engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau yang telah mengutus aku. Siapakah engkau? Engkau ini siapa? Engkau adalah Yesus sendiri Allah di surga. Engkau. Yes. Engkau kata ganti pertama kedua. Atau kedua. Yesus mengatakan Bukan itu yang saya tanya. engkau. Engkau ini tuh kata ganti pertama atau kata ganti kedua? Itu kan kata-katanya Yesus. Ini Yesus. Yesus berkata, Ini Yesus. bertanya langsung, Engkau. engkau. Siapa dia? Dia sendiri Allah di surga. Dia sendiri ganti pertama, Pak. Oh, dia Kalau itu aku. bagus. Sekarang Yesus tanya, yang Yesus katakan engkau. Engkau itu dia yang di surga. Dia itu berarti Yesus itu bukan Yesus. Yesus, Yesus yang sedang ngomong, Pak. Yesus fisik manusia. Kalau itu masalah kata ganti tadi saya bilang. Tadi ya, Yesus fisik manusia, ya, dia sedang berkata, engkau mengutus aku, engkau ini Engkau berarti bukan Yesus, Pak. sama persis dengan Yesus berkata, ya engkau yang kudus Bapa yang Tapi bukan Yesus. Engkau kalau ya aku yang berbentuk Tuhan, engkau aku mengutus aku yang berbentuk manusia. Ya, lihat Pak, yang Bapak bilang, Bapak ada isu dengan kata ganti saya bilang, Pak. sudah clear kok kata gantinya, yang satu roh, yang satu fisik. Aku dan engkau sama atau beda? Beda, Gus. Yang satu fisik, yang engkau roh. Jadi Yesus selama di bumi bukan Tuhan. Tuhan tapi fisik.
Ini dia yang nggak ngertinya di sini. Ya, Anda tahu Tuhan? Tuhan itu yang Maha Kuasa, pencipta Yesus. Tuhan yang roh, yes. Tuhan yang fisik berkarya. Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini? Tuhan berkarya, ya, Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini? 4 kali. Ada berapa Tuhan yang Bapak Ya yakini? satu Tuhan kok. Tuhan yang mana? Yang fisik atau yang roh? Ya yang roh. Yang fisik bukan Tuhan Bapak. Yang fisik sedang berkarya disebut Tuhan. Itu yang saya tanya. Bapak Memang itu Bapak jawabannya. yakin berapa Tuhan? Ya satu Tuhan. Terus Tuhan yang mana? Yang fisik atau yang roh? Yang roh itu Tuhan. Yang fisik bukan Tuhan Bapak. Yang fisik Allah yang sedang Bukan berkarya. itu yang saya tanya. Yang fisik Tuhan Bapak itu bukan? Iya. Iya dong. Bisa nggak Bapak tentukan sekarang roh atau fisik? Ya sekarang roh, yang fisik udah nggak ada. Nah, ketika dia fisik, Tuhan mati. sebentar dulu. Tuhan mati. Sebentar. Ketika Tuhannya fisik itu Tuhan Bapak bukan? Tuhan. Tuhan Bapak. Iya. Yang roh Tuhan Bapak bukan? Iya. Ada berapa Tuhan? Yang fisik ada, yang roh ada. Ada berapa Tuhan? Ya satu. Aku sama dengan Tritunggal. Ya. Nah, iya. Ini satu, yang satu tambah satu. Apa? Yang satu fisik, yang satu roh. Ada ceritanya. Oh, gimana ceritanya? Yang satu fisik, yang satu roh. Ada berapa di situ berarti? Ya ada satu fisik, satu roh. Yesus ketika di bumi punya roh tidak? Punya roh Allah. Bagus. Jadi rohnya yang di sana atau di sini? Sama roh itu satu roh dan roh yang sama. Mau dua, mau satu. Jadi rohnya yang mana? Yang di sana atau di sini? Roh Allah sama-sama. Bukan yang di sana atau di sini? Sama-sama roh Allah. Dia sudah jawab. Jadi engkau yang dimaksud 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Satu roh dan roh yang sama. Bingung-bingung deh.